Kali ini kita kedatangan teman sebumbu kita. Dia akan berbincang-bincang tentang disuruh cari gadun. Itu kan pilihan yang dimana kita tahu gitu loh sebab akibatnya. Langsung aja kali ya. Halo. Hai Kak. Apa kabar? Baik. Itu awal mulanya gimana sih disuruh cari gadun gitu kan? Lo bilang, ini siapa yang suruh lo cari gadun? Awal mulanya ya, aku tuh nongkrong gitu kan. Sebenarnya aku kerja dulu nih sebelum kenal si temen tongkrongan ini. Di tempat tongkrongan itu hampir setiap hari minum dan emang sebelumnya itu dia ada omongan cerita nih sama aku. Sebenarnya aku nggak nanggepnya kan bercanda ya. Cari gadun yuk gitu kan. Aku kira itu bener-bener bercanda ya. Taunya emang bener dia main sama gadun. Ternyata dia main gadun pun si gadun itu kayak nyari, kamu punya temen gak? Aku mau main sama temen kamu gitu, mau nyoblos sana nyoblos sini. Teman ke teman bukan pakai aplikasi yang atau enggak yang kayak ada maminya yang gitu-gitu kan. Kemarin kan banyak cerita juga yang datang ke sini. Terus aku dapat misalkan dari temanku itu gadun A. Nah dari gadun A ini dia punya teman si gadun B. Jadi kayak dari gadun ke gadun lagi. Apa yang memutuskan kamu? Apa yang membuat kamu gue cari gadun kali ya gitu loh. Ya namanya juga anak muda ya, waktu itu masih bener-bener pendek banget pikirannya ya. Itu umur berapa saat kejadian? Itu 19 kan cari gadun. Ya kan umur segitu kan masih kayak ingin mencoba hal-hal baru. Iya, larangan adalah perintah. Iya benar. Lo ngerti nggak dari awal tuh? Iya. Dari awal tahu? Dari awal udah pernah nyobain belum? Belum pernah sih. Lo belum pernah berhubungan? Belum. Apa yang pada akhirnya membuat lo kayak ya udahlah gue cari gadun aja, ya udah gue lepas perawan gue aja gitu. Mikirnya masih pendek sih Kak, jadi Nongkrong di mana sih? adalah tempat tongkrongan biasa aku sama temen aku, cuma sekarang udah stop dong. Aku kira kan yang bercanda tuh kan, terus akhirnya dia bilang, gue serius nih, gue punya gadun, lo mau nggak gitu kan? Soalnya dia juga ada omongan dia mau nyari cewek, ya kalau misalkan emang lo mau aja ya gitu kan, gue bisa aja sih ke lo dan fee-nya lumayan, nyampe 1 juta. Iya. Segadun itu dia dapat perawan lo. Dan ya itu kan masih pendek ya pikirannya kan. Terus si gadun itu juga kayak hampir kayak istilahnya kayak jadi pelanggan aku juga kan, karena dia sering minta sama aku kayak gitu. Aku nih dapat gadun yang agak brengsek gitu kan ya. Dari brengseknya itu dia ngehamilin aku. Setiap kali aku main tuh selalu aku yang di room duluan. Nah, dan itu di tengah malam ya. Emang biasanya tuh aku kayak malam tapi nggak terlalu tengah malam banget gitu kan. Karena kan masih PP ke rumah kan. Si gadun itu ngajakin main tiba-tiba gitu kan. Terus karena aku juga kayak ya pas banget ya gini, nggak ada duit gitu kan. Terus udah aku masuk tapi kayak penuh was-was gitu kan. Dan di tengah-tengah main tuh sebenarnya sama gadun ini ya, aku udah main 2 kali. Pertama dia mesin room duluan, terus yang kedua dia nggak pakai pengaman, yang ketiga dia keluar dalam. Kan kita main yang ketiga dia nggak pakai pengaman, dia di room duluan. Nah itu di tengah malam juga kan, aku mikir dalam hatiku, pikiran tuh kayak dapat duit udah cus loh. Leman sama si gadun itu sampai 3 kali main berarti? Iya, di yang ketiga kali itu tuh gue keluar dalam gitu kan. Aku takut tuh waktu pas aku bilang jangan Kak gitu, yang cepet aja dulu gitu kan, maksudnya kayak yang penting lo bisa gitu. Iya, bisa lo keluar dulu deh gitu kan dari tempat ini gitu. Jangan Kak, aku kan masih muda, takut hamil gitu kan. Terus kata dia apa? Enggak apa-apa, nanti aku tanggung jawab. Oh my god, jangan percaya. And then apa ya udahlah, terjadilah dia keluar dalam. Saya main, aku ke kamar mandi dan aku itu kayak ngeluarin lah ya istilahnya, ternyata masih ada yang nyangkut. Sampai sekarang nyangkut tuh ya kan. Nah, terus ya udah, dan waktu itu nggak lama dari situ tuh aku dapat kerjaan, tapi kerjaan tuh gajinya nggak cukup nih. Aku udah nggak main lagi sama cowok gitu kan. Dan emang selama aku main sama gadun, aku selalu pakai pengaman. Terus si gadun ini umur berapa sih? Aku nggak pernah nanya ya, jujur ya. Kalau kenal dari yang gadun-gadun gitu. Oh, temennya gadun gitu, gitu ya. Nah udah kayak gitu
Aku infoin kan ke dia, Kak aku hamil gimana ya gitu. Aku langsung bilang ke dia, iya Kak aku beneran, aku kan sekarang udah kerja, terakhir aku main tuh cuma sama kakak kan waktu itu nggak pakai pengaman gitu kan. Dia tuh jawabnya, responnya dia ya, yaudah ayo kita main lagi tapi kamu sambil mabok. Aku kayak sempat mau, tapi dalam hatiku ya ada yang bilang kayak jangan mau. So aku sadar aja kan waktu di yang main ketiga kali aja kan aku kan kayak ayo cepet-cepet keluar gitu kan, apalagi waktu pas aku nggak sadar. Ya udahlah, dari situ tuh aku kayak emang ada solusi lain gitu kan, terus ya nggak ada solusinya, cuma itu Tang jawabannya seperti apa dia? nggak ada solusi doang kayak gitu. Kayak ya udah deh gue atasin sendiri deh masalah itu tuh aku kayak masih optimis bisa ngeluarin gitu kan. Terus akhirnya aku resign dari kerjaan lama ke kerjaan yang agak up lagi kan gajinya. Setelah 3 bulan 4 bulan itu aku keluar dari rumah, aku nyari kerjaan baru, dapet, terus sempat tinggal di rumah temen. Dari situ tuh aku kayak mikir sih, sebenarnya dia nggak bilang kayak gitu, tapi aku kayak mikir aja inisiatif, yaudah deh gue keluar aja gitu kan, dengan uang yang ada pas-pasan situ tuh. Waktu pas di 6 bulanan itu aku ngekos sendiri gitu kan, sempet nego sama orang kosnya. Ternyata ibu kosnya baik banget juga sih. Berapa kos-kosan di sini? 750. Ya udah, aku tinggal di situ benar-benar kayak kecil banget. Aku sih ya nggak berharap juga, cuman ya kalau emang papanya anak aku nonton ya kan, kalau mau tanggung jawab is okay gitu kan. Cowok aja. Iya. Waktu itu gajiku kan sedikit, nggak bisa beli obatnya agak sejutaan gitu kan, sedangkan gajiku tuh under 2 juta. Ya gimana bisa gitu kan Kak. Tuhan tuh baik banget sama aku. Bergaulan bebas tuh aku masih dibebasin gitu kan sama Tuhan. Sampai aku kayak melahirkan juga, anakku tuh masih dikasih kesehatan, gemoy gitu kan. Udah deh, waktu setelah melahirkan tuh aku kayak kayaknya gue harus stop deh gitu kan. Tuhan tuh udah ngasih larangan banyak banget ternyata gitu kan. Terus ya udah dari situ, dari aku punya anak tuh aku kayak udah deh, gue kayak stop aja gitu kan.